Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraisy Firhijaz. Saya dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya terhadap novel yang berjudul My Step Brother. Untuk sinopsis cerita pada novel My Step Brother karya Nina Os ini adalah novel ini mengisahkan tentang lika-liku kehidupan saudara tiri yang bernama Lukas dan Sanom. Awalnya Lukas sangat membenci Sanom, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka saling mencintai. Namun ternyata semua kisah mereka itu hanya sebuah mimpi pada saat ia koma selama 2 tahun akibat kecelakaan hebat pada saat itu yang ia alami. Setelah San terbangun dan menyadari kisahnya hanya sebuah mimpi pada saat ia koma, ia sangat tidak percaya karena apa yang ia alami seakan-akan sangat jelas dan nyata. Namun ternyata Tuhan bertakdir lain. Ternyata San benar-benar bisa menemukan Lukas pada kehidupan nyatanya. Dan di akhir cerita mereka pun bisa benar-benar hidup bersama di dalam dunia nyata. Untuk tokoh utama dalam novel My Street Brother ini adalah Valerian Lukas dan Sanom Kaitilin. Dan tokoh tambahan dan pelengkap ada Irene, Harry, Jeno, Celia, Hana, Alexa, dan wartawan Bella, Caroline, Allen, Yusi, Dera, Jia, Darel, Bintang, Johan, Jamie, Andi, Ares, Maria, Anan, Ayen, Alura, Dara, Arana, Nada, dan Paksian. Untuk slide pertama ini di PPT saya adalah berjudul Apakah ada anak yang tidak berguna? Lalu kutipannya yaitu nggak berguna, lirih Lukas sambil tersenyum kecut. Masih terngiang ucapan kedua orang tuanya di rumah saat tadi sore. Dan ia yakin kata-kata itu tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Jadi pada kutipan tersebut, tokoh utama yang bernama Lukas yaitu mempunyai rasa tidak percaya diri. Dan dia merasa bahwa dia adalah anak yang tak berguna. Karena orang tuanya sering menyebutnya sebagai anak yang tak berguna. Namun, di sisi lain, tentu seorang anak pasti ada gunanya. Karena setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki manfaat dan kegunaannya. Tidak ada satupun ciptaan yang tidak memiliki kemanfaatan. Contohnya, ketika misal orang tua kita sakit, walaupun kita seorang anak yang misalkan bandel atau tidak dekat dengan orang tua kita, tetapi saat orang tua kita sakit, maka pasti kita mempunyai rasa iba dan kasihan terhadap mereka. Itulah salah satu contohnya. Lalu kutipan yang kedua adalah berjudul Orang tua cerai, anak terasingkan. Kutipannya yaitu Lukas melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya melayang membayangkan perceraian kedua orang tuanya yang akan terjadi. Hal ini membuatnya tersakiti. Tapi kedua orang tuanya hanya memikirkan ego masing-masing, tak memikirkan bagaimana perasaan mereka saat ini. Jadi jelas ya, kalau misalkan ada orang tua yang cerai, sudah pasti anak akan terasingkan. Sudah banyak contoh yang terjadi, bukan katanya lagi, tetapi banyak hal dan fakta yang telah terjadi, yaitu misal kita mempunyai teman. Saat teman kita sudah tidak memiliki keluarga yang utuh karena perceraian orang tua mereka, pasti sikap dan perilaku dia akan berubah. Karena apa? Karena dia merasa tidak ada yang memperhatikan lagi dan ia merasa bebas melakukan hal apapun tanpa ada yang melarang dan tanpa ada yang melarang dan juga menasihatinya. Dan judul ini jelas ya,
untuk orang tua lebih memikirkan lagi akibat daripada perceraian itu terhadap anaknya masing-masing. Nah, dulu selanjutnya, emosi bukan jalan keluar untuk menghadapi masalah. Kutipannya itu Lukas menekan klaksonnya berulang kali agar mobil di depannya menyingkir. Namun, mobil itu tak kunjung melaju, padahal lampu hijau tengah menyala di jalurnya. Lukas yang tengah merasa kesal malah menginjak pedal gas yang sekencang mungkin. Mobilnya menabrak sedan hingga mobil itu terguling berulang kali dan menabrak tiang di pinggir jalan. Jelas dari kutipan tersebut adalah ketika kita mempunyai masalah, hendaknya tidak diselesaikan dengan emosi. Karena jika kita menyelesaikan suatu masalah dengan emosi, itu tidak akan selesai masalah. Yang ada hanya akan menambah masalah itu sendiri. Contohnya seperti yang dialami oleh saya sendiri ketika saya pergi untuk berkuliah dan di jalan saya mengalami macet, terkena macet di jalan. Saat itu saya merasa emosi dan saya sangat kesal dengan keadaan tersebut. Namun setelah saya pikir-pikir lagi, dengan saya emosi, itu malah tidak akan membuat masalah saya itu menghilang. Yang ada hanya akan menambah dan membuat pusing isi kepala kita dengan masalah tersebut karena kita menghadapi masalah tersebut dengan rasa emosi dan penuh kesal. Lalu kutipan selanjutnya adalah mengakhiri hidup bukan jalan keluar dari masalah. Lukas yang terbaring di atas perangkar berusaha kembali ke alam mimpinya. Ia tak mau terbangun lagi. Lebih baik mati daripada harus dihadapkan dengan kenyataan pahit di hidupnya. Jelas ketika kita mempunyai suatu masalah dan kita memilih untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu adalah bukan jalan yang terbaik dalam menghadapi masalah. Karena di dalam agama pun dijelaskan bahwa bunuh diri itu perbuatan yang tidak baik. Dan dengan dia bunuh diri, itu tidak akan menghilangkan masalah tersebut. Bisa jadi dia akan setelah ia mati, ia akan malah lebih disiksa karena perbuatannya itu yang telah bunuh diri tersebut. Karena di dalam agama sudah tidak dibolehkan untuk bunuh diri, apalagi hanya karena sebuah masalah. Kita sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal, hendaknya selalu memikirkan apapun yang akan kita lakukan dan apa dampak yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Lalu kutipan selanjutnya adalah cinta bisa buta hanya karena harta. Gue baru pindah ke rumah papa kemarin. Rumahnya besar dan luas, membuat gue tiba-tiba berpikir, apa mama benar-benar mencintai papa Heri atau cuma karena harta? Karena selama ini gue dan mama hidup serba pas-pasan, entahlah. Jadi kutipan pada slide ini adalah tokoh kedua utama yang bernama San sempat berpikir bahwa mamanya adalah menikahi dengan Papa Heri itu karena harta. Memang tidak banyak atau tidak sedikit wanita yang menikahi pria hanya karena melihat harta. Namun di sisi lain kita harus melihat juga tidak semua cinta bisa buta hanya karena harta. Contohnya, mungkin teman-teman sering melihat di film-film atau di sinetron, sering dicontohkan bahwa seorang wanita itu padahal ia tidak mencintai laki-laki tersebut, tetapi hanya karena hartanya ia bisa mencintai dan juga menikah. Dan hal tersebut sebenarnya bukan didasari dengan cinta, melainkan hanya karena harta ia menikahinya. Lalu slide selanjutnya, jangan menilai cinta hanya karena harta. Apa lo dan ibu tiri lo berasal dari keluarga miskin? Soalnya semua perempuan yang ngedekatin papa gue kayak gitu.
Nah, jadi contohnya ketika kita memilih pasangan atau kita memilih pacar, hendaknya jangan melihat harta, tapi lihatlah apakah pasangan kita dapat membuat kita senang dan nyaman. Jika hanya karena harta, niscaya kehidupannya tidak akan lama. Ketika suatu saat hartanya habis atau hilang, maka cintanya pun akan hilang. Kalau menilai cinta hanya karena harta. Lalu slide selanjutnya adalah hidup tidak akan tenang jika kita masih mempunyai musuh. Kutipannya yaitu, siapapun yang berurusan dengan Valerian Lucas tidak akan pernah lepas dari bulian Lucas sampai orang itu mati. Pengecualian berlaku untuk Mario Allen, musuh Lucas yang berwajah tampan itu. Ia tidak pernah kapok membuat Lucas kesal, bahkan kerap kali Lucas mengeroyok Allen bersama teman-temannya. Tapi Allen membuat Lucas kesal di keesokan harinya. Pada judul tersebut jelas ya, ketika kita hidup masih mempunyai musuh, hidup kita itu tidak akan pernah tenang. Contoh ketika kita berpergian kemana-mana, jikalau kita masih mempunyai musuh, dan kita bertemu dengan musuh itu, niscaya di saat itu kita tidak akan aman. Karena bisa saja orang itu atau musuh kita itu menyerang kita secara diam-diam tanpa kita ketahui. Jadi sebaiknya dalam hidup kita itu kita tidak mempunyai musuh. Karena ada pepatah mengatakan satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Artinya apa? Satu musuh pun itu sudah terlalu banyak di dalam kehidupan kita. Lalu slide selanjutnya, rasa dendam hanya membuat pertengkaran. Seperti saat itu, Lukas tampak tersenyum kecil seraya memandang ponselnya. Salah satu temannya mengirimkan pesan berisi foto Allen yang babak belur di belakang gudang sekolah. Jadi pada kutipan tersebut, Lukas merasa senang saat melihat musuhnya Allen itu dikeroyok oleh teman-temannya. Dan pesannya itu adalah ketika kita mempunyai dendam, hendaknya kita mengikhlaskan. Karena rasa dendam itu pasti ujungnya hanya akan membuat pertengkaran. Contoh seperti slide sebelumnya, ketika kita di jalan atau dimanapun itu, ketika kita masih mempunyai dendam kepada orang, dan kita bertemu di tempat yang sama, maka di situ akan memancing keributan. Jikalau di hati kita masih mempunyai dendam, maka hendaknya ketika kita mempunyai dendam, hendaknya kita mengikhlaskan, biar Tuhan saja yang membalasnya. Selanjutnya ada slide yang berjudul keluarga harus saling melindungi, bukan mencelakai. Kutipannya yaitu, San merasa kesal, marah, dan sedih saat ini. Lukas menjadikannya bahan taruhan. Bahkan Lukas dengan tega membiarkannya dilecehkan orang lain. Jadi maksud dari kutipan tersebut adalah San merasa kesal karena kakak tirinya yaitu Lukas menjadikannya sebagai bahan taruhan. Bahkan dia tega melihat adik tirinya itu dilecehkan oleh orang lain. Tentu walaupun Lukas hanya sebagai kakak tiri, dia harus tetap menghormati dan menjaga adiknya. Karena apa? Karena dia sudah terikat sebagai sebuah keluarga. Dan tentunya sebagai keluarga kita harus saling melindungi, bukan mencelakai. Contohnya seperti kita ketika kita mempunyai adik dan adik kita diganggu atau dilecehkan oleh orang lain, tentu kita sebagai kakak merasa kesal. Dan itulah gunanya keluarga, untuk saling melengkapi dan melindungi, bukan mencelakai. Lalu selanjutnya ada slide yang berjudul, pantaskah kakak beradik tidak sedarah berhubungan? Kutipannya yaitu,
1 minggu berlalu, Sun dan Lucas bermesraan hanya saat mereka sedang berdua. Namun, terkadang Lucas sebal karena Sun selalu menolak untuk bergandengan tangan di sekolah. Jadi maksud dari kutipan tersebut adalah Sun dan Lucas itu adalah seorang kakak beradik. Namun, Sun itu hanya sebagai adik tiri. Dan mereka saling mencintai. Dan mereka diam-diam menjalin hubungan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dari kutipan tersebut, kita bisa berpikir apakah pantas seorang kakak beradik yang tidak sedarah menjalin sebuah hubungan. Karena jika kita pikir lagi, ketika mereka menjalin hubungan, tentu hal tersebut akan mengganggu dan merusak keharmonisan rumah tangga kedua orang tuanya. Dan kita seharusnya sebagai anak tidak mengganggu keharmonisan keluarga tersebut. Contohnya, ketika kita mempunyai saudara tidak sekandung, kita harus tetap menghormatinya. Karena apa? Karena biar bagaimanapun sudah terikat sebagai keluarga dan kita harus menjaga perasaan kedua orang tua kita. Lalu slide selanjutnya adalah pria akan lemah jika sudah bersama kekasihnya. Kutipannya itu serius, ujar San dengan nada manja. Sontak membuat Lukas tertawa pelan. Ia menjadi lemah jika San sudah merengek atau manja padanya. Contohnya yaitu ketika kita mempunyai pasangan, saat kita lelah ataupun pusing dengan hal-hal tugas atau yang lainnya. Namun ketika kita sudah bersama dengan pasangan kita, tentu semua itu akan hilang. Karena secapek-capeknya kita dengan tugas atau pekerjaan apapun lainnya, pasti akan terbayar jika kita sudah bersama dengan kekasih kita yang kita cintai itu. Selanjutnya, akankah hubungan di dalam keluarga memecah keharmonisan? Kutipannya itu, gue sayang sama Lukas sebagai pacar. Semakin hari, gue semakin enggak peduliin perasaan mama dan papa. Entahlah, rasanya indah aja pacaran sama Lukas, walaupun dia orangnya nyebelin. Dan sekarang gue mulai kembali kepikiran sama perasaan mama dan papa. Gimana kalau nanti suatu saat nanti mereka tahu kalau gue sama Lukas pacaran. Mereka pasti kecewa banget dan menganggap kita hanya sepasang adik dan kakak. Dari kutipan tersebut jelas bahwa San dan Lukas diam-diam menjalin hubungan walaupun mereka adalah sebagai kakak beradik tiri. Dan mereka diam-diam tidak memikirkan perasaan kedua orang tuanya. Walaupun sebenarnya jika kita pikirkan dampak yang terjadi saat mereka menjalin hubungan tersebut, yaitu akan memecah keharmonisan rumah tangga orang tua mereka. Tentu kita sebagai anak tidak ingin melihat orang tua kita menjadi tidak harmonis. Contohnya ketika di rumah, misal kita mempunyai kakak yang tidak sekandung atau kakak tiri, tentu kita akan lebih memilih untuk tidak menjalin hubungan walaupun misalnya kita suka. Karena apa? Karena kita akan berpikir jika kita menjalin hubungan dengan kakak tiri tersebut, maka akan berdampak pada orang tua kita akan mengganggu keharmonisan di dalam keluarganya. Kutipan selanjutnya yaitu dalam hidup pasti harus ada yang dikorbankan. Kutipannya itu, gue sayang banget sama mama. Dulu mama kerja banting tulang buat nafkahin gue karena papa meninggal. Makanya sekarang gue pengen mama bahagia. Tapi gue malah bikin kecewa. Gue janji gue akan cari cara buat lupain perasaan gue ke Lukas. Walau butuh waktu yang lama. Biar keluarga ini tetap utuh dan mama bahagia. Jelas dari kutipan tersebut, ketika kita sebagai seorang anak, tentu kita ingin melihat orang tua kita bahagia. Walaupun mungkin harus mengorbankan perasaan kita sendiri. Contohnya,
ketika kita berada di dalam sebuah keluarga dan kita menginginkan sesuatu tetapi orang tua kita tidak mengizinkan, tentu kita sebagai anak harus lebih memilih demi kebahagiaan orang tua itu sendiri. Karena walau bagaimanapun orang tua telah membesarkan dan mendidik kita sejak kecil. Dan hal itu seharusnya membuat kita menjaga perasaan mereka dengan cara menuruti apa perkataannya dan apa yang membuat mereka tidak senang, maka kita harus menjauhinya. Selanjutnya, judul pada kutipan tersebut ialah kebohongan pasti akan terungkap. Kalian pacaran? Tanya Harry secara tiba-tiba membuat San terkejut bukan main. Enggak, sahut San sambil menggeleng panik. Tapi sebenarnya kepanikannya sudah membuat Harry dan Airin percaya bahwa San dan Lucas memang berpacaran. Jadi pada kutipan tersebut ialah San menyembunyikan kebohongannya. Dan secara perlahan, kedua orang tua mereka yaitu Harry dan Airin mulai mencurigai dan mulai mengetahui bahwa ada hal yang disembunyikan oleh San dan Lucas tersebut. Dan jika kita mempunyai kebohongan sekecil apapun, maka suatu saat kebohongan itu pasti akan terungkap, walaupun kita berusaha untuk menyembunyikannya. Contoh, di dalam kehidupan kita, ketika kita berbohong kepada siapapun, entah itu kepada orang tua atau teman kita, walaupun kebohongan sekecil apapun, pasti akan ada jalan untuk mengungkap semuanya, untuk mengungkap kebenaran yang kita perbuat dengan cara kebohongan tersebut. Karena pada dasarnya sekecil apapun kebohongan, suatu saat nanti, entah itu kapan, pasti akan terungkap. Selanjutnya, haruskah ada yang berkorban di dalam keluarga? Enggak, aku nggak pernah main. Aku nggak pernah minta apa-apa sama mama dan papa. Dan sekarang aku cuma minta San. Jelas Lukas yang membuat Airin menatapnya dingin. Lukas membalas tatapan Airin. Aku minta San, aku mencintai San, ujar Lukas. Jadi pada kutipan tersebut ialah Lukas mulai terang-terangan untuk meminta San. Karena dengan kebohongan yang disebutkan di slide tersebut, yang sebelumnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, Lukas sudah mulai berani untuk meminta kepada orang tuanya bahwa ia mencintai San. Dan jelas jika orang tua Lukas merestui San dengan Lukas, maka akan ada korban di dalam keluarga tersebut. Itu akan memecah keharmonisan, entah itu Lukas ataupun orang tua mereka. Dan contohnya, jika kita mempunyai keluarga, pasti akan selalu ada yang berkorban. Contoh, ketika kita berkuliah masih dibiayai oleh orang tua kita, secara tidak langsung orang tua kita itu sedang berkorban untuk kita. Entah ia mencari uang ke sana ke sini untuk membiayai kita demi melihat anaknya mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga menjadi orang yang berilmu. Dan itu salah satu bentuk berkorban orang tua kita demi kebaikan kita. Lalu slide selanjutnya adalah penyesalan memang selalu datang di akhir. Kutipannya yaitu, Airin berusaha untuk tidak menangis. Penyesalannya terlalu besar hingga rasanya ia kesulitan bernapas setiap harinya. Bayang-bayang Dirian menangis lirih memintanya untuk tetap tinggal selalu menghantuinya. Pada judul slide ini adalah jelas ya, memang penyesalan itu selalu datang di akhir. Contoh, ketika kita melakukan sesuatu, melakukan hal yang negatif, dan kita
baru menyadari apa itu dampaknya dan merasakan apa itu dampaknya, tentu kita akan menyesal. Dan pada saat itu kita sadar, dan memang penyesalan itu selalu datang di akhir ketika kita telah merasakan apa dampaknya dan apa kejadian yang akan terjadi pada kita jikalau kita melakukan hal yang tidak baik tersebut. Maka sebelum kita melakukan apa-apa, harusnya kita memikirkan apa dampaknya yang akan terjadi pada diri kita. Karena penyesalan itu memang selalu datang di akhir setelah kita merasakan apa dampak negatifnya itu. Lalu di slide selanjutnya berjudul "Jangan mencintai jika takut tersakiti". Kutipannya yaitu, "Jadi selama ini kita pacaran cuma buat lo main-main. Lo lo pacarin gue ada maksud tertentu. Kenapa lo jahat banget, Lukas?" San terisak lirih. Jadi pada kutipan tersebut, San merasa kecewa dan kesal terhadap Lukas. Karena ternyata Lukas memacarinya itu ada hal tertentu, bukan karena cinta. Dan San pun mulai sadar bahwa Lukas menyayanginya itu hanya karena ingin memisahkan kedua orang tuanya, karena Lukas merasa tidak setuju dengan perkawinan kedua orang tuanya. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita harus bisa merasakan nanti tersakiti. Karena sejatinya cinta itu tidak selalu manis. Dan bahkan sering terjadi dengan cinta kita akan tersakiti. Contohnya ketika kita mencintai pasangan kita terlalu berlebihan dan ternyata pasangan kita menyelingkuhi kita atau mempunyai pacar lain selain kita dan kita mengetahuinya, jelas itu akan menyakiti hati kita. Maka ketika kita mencintai sesuatu, jangan pernah takut untuk tersakiti. Karena jika kita mencintai, maka kita harus siap juga untuk merasakan yang namanya tersakiti. Selanjutnya, ada yang berjudul "Besar atau Kecil Kebohongan Pasti Terungkap". Lukas mendengus lirih, lalu mengusap kasar surainya. Sementara itu San sudah berada di dalam kamar. Air matanya tak henti-hentinya menetes. Dari awal Jeno sudah memperingatinya soal Lukas. Namun ia tidak percaya pada Jeno. Pada akhirnya Lukas memang hanya mempermainkannya. Memiliki tujuan busuk untuk memisahkan kedua orang tua mereka. Selicik itu Lukas. Pada kutipan tersebut di slide ini nyambung dengan slide sebelumnya. Yaitu ketika kita berbohong, besar atau kecilnya kebohongan itu pasti akan terungkap. Contoh seperti tadi ketika kita berbohong kepada teman atau orang tua kita tentang apapun itu, tentu suatu saat pasti akan terbongkar semuanya. Kebohongan kita itu walaupun kebohongan kita hanya kebohongan sepele atau kebohongan yang kecil. Lalu selanjutnya, orang tua tidak pernah ingin melihat anaknya bersedih. Kutipannya yaitu, "Maaf, maaf, maafin papa. Papa cuma nurutin apa kata mama kamu. Mama kamu takut kamu cemas. Dia nggak mau lihat kamu sedih," ujar Harry dengan penuh rasa bersalah. Dari judul ini tentu kita dapat memahami dan mengetahui bahwa setiap orang tua pasti tidak ingin melihat anaknya bersedih. Contoh, ketika di dalam sebuah keluarga, ketika kita menginginkan sesuatu, pasti orang tua kita akan mengabuli atau akan memberikannya, walaupun entah itu dengan cara apa. Dan hal tersebut adalah suatu contoh untuk menyenangkan anaknya. Karena pada dasarnya orang tua itu tidak pernah ingin melihat anaknya bersedih. Apapun mungkin, walaupun keinginan anaknya berat, tetapi orang tua akan tetap berusaha untuk mengabulinya dan memenuhi permintaannya.
dan hal itu hanya untuk membuat anaknya menjadi bahagia dan tidak sedih. Lalu selanjutnya, cemburu adalah tanda cinta. Kutipannya yaitu San kesal melihat kebersamaan Lukas dan Hani. Apa mereka sepasang kekasih sekarang? San berdecak lirih. Ia pergi semakin menjauh, sementara Hani duduk di samping Lukas, ikut memandang kepergian Hani. Jadi contoh dari slide ini yaitu ketika kita mempunyai rasa suka terhadap orang lain dan kita melihat orang yang kita suka sedang dekat dengan cowok lain misalkan atau dengan cewek lain, tentu kita akan merasa cemburu. Atau ketika kita mempunyai pasangan dan pasangan kita jalan dengan orang lain, maka di satu sisi kita akan merasa cemburu. Dan jelas cemburu itu adalah tanda cinta. Kita cemburu karena memang kita sayang kepada pasangan kita. Lalu slide selanjutnya berjudul Jadilah seseorang yang bisa hidup mandiri. Tapi San, harusnya kamu fokus kuliah. Soal biaya kamu nggak perlu bingung. Ujar Maria dengan raut wajah cemas. San hanya tersenyum kecil. Ia tak mau merepotkan keluarga Valerian. Contoh dari slide ini adalah ketika teman-teman misalkan berkuliah dengan hasil atau dengan uang sendiri, tidak tidak dibiayai oleh orang tua, itu menjadi salah satu contoh hidup mandiri. Dan ketika kita hidup mandiri, kita akan terbiasa untuk tidak bergantung pada diri orang lain. Contohnya, ketika kita membutuhkan sesuatu atau kita ingin membayar misalkan tagihan kuliah atau apa, tentu jika kita mandiri dan kita bekerja, kita bisa membiayai kuliah kita sendiri tanpa harus bergantung dan meminta kepada orang tua kita. Selanjutnya, takdir cinta tidak akan kemana. Gue juga masih cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Ujar San dengan nada pelan. Membuat Lukas terdiam. Udahlah, lupain aja. Ujar San yang mendadak merasa malu. Jadi pada kutipan tersebut ialah San kembali bertemu dengan Lukas. Dan Lukas kembali mengutarakan perasaannya bahwa sebenarnya dia pun masih menyukai kepada San. Dan memang takdir cinta itu tidak akan kemana. Sejauh apapun kita pergi atau apa dengan pasangan kita, tetapi kalau memang jodoh kita ialah dia, pasti akan dipertemukan kembali oleh Tuhan. Lalu slide selanjutnya yaitu kenikmatan sesaat bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai keluargaku tahu tentang hal ini. Pinta Lukas dan Alura tetap diam. Terserah mau digugurin atau apa. Aku nggak mau tanggung jawab. Lukas pun pergi dari apartemen Alura. Tangisan Alura semakin menjadi-jadi setelah mendengar pernyataan tersebut. Jadi pada kutipan tersebut yaitu Lukas merasa tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan terhadap Alura. Dan kita bisa ambil contoh yaitu ketika atau di film-film suka ada ketika dia melakukan hal yang menurut dia kenikmatan atau hanya keenakan sesaat, padahal itu akan berdampak pada masa depan dia. Contoh, jika kita melihat berita-berita, banyak orang yang memakai misal narkoba atau apa. Sebenarnya itu hanya kenikmatan sesaat. Tetapi setelah mereka tahu dampaknya apa, itu akan merusak masa depan mereka terhadap terhadap itu. Selanjutnya ada slide yang berjudul berani berbuat harus berani bertanggung jawab.
Kutipannya yaitu Lukas bingung harus bagaimana. Ia sangat mencintai San, ia tidak mau menikah dengan Allura. Ia tidak mencintai Allura lagi. Tapi benar kata Allura, ia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi maksud dari kutipan tersebut adalah ketika kita mempunyai masalah karena itu hal kita, karena itu perbuatan kita, maka kita harus berani untuk bertanggung jawab. Contoh, ketika kita dan teman-teman mungkin mengambil kuliah sambil bekerja, teman-teman harus bertanggung jawab agar bisa manage waktu antara waktu kuliah dan waktu bekerja. Dan keduanya itu adalah tanggung jawab teman-teman semua dan saya. Lalu selanjutnya, perbuatan licik tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kutipannya yaitu sebenarnya bayi di perut Allura adalah anak dari Tawan, bukan anak dari Lukas. Hanya saja Tawan enggan bertanggung jawab. Ia malah menyuruh Allura membuat kesepakatan untuk memisahkan hubungan San dan Lukas dengan cara meminta pertanggungjawaban atas hamilnya Allura. Jadi maksud dari kutipan tersebut adalah ketika kita melakukan perbuatan licik, maka tentu kapanpun akan terungkap dan pasti perbuatan licik yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Contoh, ada seseorang yang misalkan sama-sama berdagang, tapi yang satu berdagang secara licik. Dia misalkan menjelek-jelekan pedagang yang samping. Dan faktanya tidak seperti apa yang dia omongkan. Justru dari si pedagang tersebut membuat perkataan yang tidak-tidak atau berdagang dengan cara licik, maka perbuatan itu malah akan menjerumuskan dirinya sendiri. Dan perbuatan licik itu tidak akan memunculkan hal yang baik. Selanjutnya, hati memang tidak bisa dibohongi. Sementara Allura terdiam, biasanya Lukas hanya menangis karena ibunya. Tapi baru kali ini ia melihat Lukas menangis karena gadis yang ia cintai. Bahkan, ia tidak pernah Lukas tangisi sepedih ini. Maksud dari kutipan tersebut adalah ketika kita memiliki perasaan atau ketika kita memiliki perasaan apapun, pasti hati kecil kita tidak akan bisa dibohongi. Contohnya seperti jika kita menyukai perempuan lain secara diam-diam dan melihat perempuan yang kita sayangi itu eh, dekat dengan orang lain, maka hati kita akan terasa sakit. Dan disitulah memang hati memang tidak akan bisa dibohongi. Selanjutnya adalah mengakhiri hidup bukan jalan keluar dari masalah. Kutipannya yaitu, San memejamkan matanya lagi. Lalu ia melepaskan pegangannya dari pinggiran pagar, hingga tubuhnya terjun bebas ke bawah sana, memasuki kolam renang besar dengan kedalaman 4 meter. Tubuh San tenggelam hingga dasar, seolah tidak ingin kembali ke permukaan. Seperti slide sebelum-sebelumnya, slide ini pun mirip dengan judul slide sebelumnya yang telah saya jelaskan, bahwa ketika kita mempunyai masalah, jangan pernah kita berpikir untuk mengakhiri hidup, karena mengakhiri hidup itu bukan jalan dari sebuah masalah. Dan mengakhiri hidup malah mungkin akan menambah masalah. Bukannya hidup kita menjadi tenang, setelah kita mati malah akan bisa jadi malah akan menjadi disiksa di akhirat nanti karena kita mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri atau yang lainnya. Selanjutnya, penyesalan akan sia-sia jika semuanya telah tiada. Dan malam itu, jeritan San terdengar cukup sering. Ia menolak untuk melepaskan pelukannya pada Lukas, hingga orang-orang di sana harus menariknya paksa. Perpisahan yang paling menyakitkan adalah sebuah perpisahan tanpa kata selamat tinggal. Jadi maksud pada kutipan tersebut adalah jangan pernah kita melakukan hal yang tidak baik untuk kita nantinya. Karena jikalau kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk kita,
penyesalan itu hanya akan datang ketika kita telah merasakan hal negatif tersebut atau ketika semuanya telah tiada. Contoh, ketika kita masih mempunyai orang tua, kita harus tetap menghormati orang tua kita dan kita harus baik kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal setelah nanti orang tua kita telah tiada, kita menyesal karena belum sempat berbakti kepada mereka. Selanjutnya, jangan memendam perasaan karena itu menyakitkan. Jeno tidak menyahutinya. Dia menoleh pandangannya ke arah lain. Percayalah, berulang kali Jeno menahan cemburu setiap kali San menceritakan sosok Lukas di depannya. Namun, ia hanya bisa tersenyum dan diam. Ia tidak berhak marah atau cemburu secara terang-terangan. Ya, Jeno mencintai San sejak lama, hanya saja San tidak peka. Maksud pada kutipan tersebut, jika kita mempunyai perasaan atau rasa suka terhadap siapapun, maka ungkapkanlah. Jangan sampai dipendam, karena memendam perasaan pun bisa membuat kita atau bisa membuat kesehatan kita terganggu. Contoh, ketika kita menyukai perempuan atau mempunyai masalah dengan orang lain, jangan hanya memendam masalah kita atau jangan hanya memendam perasaan kita, tapi ungkapkan. Contoh lain seperti kita akan menembak cewek gitu ya, menembak perempuan. Kita harus mengungkapkan, jangan sampai kita hanya memendam. Karena bagaimana si perempuan itu akan tahu bahwa kita menyukainya kan? Jikalau kita hanya memendam perasaannya itu. Selanjutnya, ada kutipan yang berjudul anak senang maka orang tua pun ikut senang. Airin hanya menghela napas lirih. Ia ingin sekali menolak keinginan San yang mau melakukan hal yang tidak ia setujui. Hanya saja San takut sedih. Padahal ini demi kebaikan San juga. Jelas di sini tergambar bahwa tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sedih. Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya senang. Contoh, ketika kita mempunyai keinginan sesuatu dan kita meminta kepada orang tua, pasti orang tua kita akan berusaha untuk mengabulinya dan memberikan permintaan kita. Walaupun mungkin dengan cara yang kita tidak tahu, dengan kerja keras atau apa, orang tua kita hanya untuk membuat senang kita semua. Selanjutnya, kekuasaan bukan alat untuk mempermainkan orang lain. Kutipannya yaitu, tiba-tiba Jeno mencengkeram kerah jaket Lukas, membuat Lukas menatapnya kesal. Jangan perlakuin dia kayak orang bego. Dia cuma mau ketemu lo. Dan asal lo tahu, lo gak akan bebas dari hukuman seberkuasa apapun bokap lo. Jadi maksud dari kutipan tersebut, jangan pernah kita berlindung di balik kekuasaan. Mentang-mentang kita mempunyai kekuasaan, kita mempermainkan orang lain seenaknya kita. Karena kekuasaan itu hanyalah titipan sesaat. Dan jangan sampai kita menyakiti perasaan atau hati orang lain karena kita merasa memiliki banyak kekuasaan atau memiliki kekuasaan dan jabatan yang tinggi. Selanjutnya, jangan berlindung di balik kekuasaan. Lukas adalah anak laki-laki yang menabrak mobil yang kamu dan papamu tumpangi saat itu. Polisi menutup kasus kecelakaan itu karena sogokan dari orang tua Lukas yang berkuasa. Mungkin kutipan ini masih nyambung dengan kutipan sebelumnya, yaitu ketika kita mempunyai kekuasaan dan kita mempunyai masalah, jangan pernah kita berlindung dari masalah itu di balik kekuasaan kita. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kekuasaan itu adalah sifatnya sementara. Jangan sampai hanya kita berkuasa sampai bisa menyakiti hati orang lain atau berlindung di balik masalah kita dengan kekuasaan-kekuasaan tersebut. Selanjutnya adalah hargailah perasaan orang lain. Arana tersenyum mengejek sambil menepuk bahu Lukas. Lihat, karma berlaku. Saat itu San yang ngejar lo, sekarang lo yang bakal ngejar dia. Jangan pernah nyepelein perasaan orang lain. Maksud dari kutipan tersebut adalah sekecil apapun orang berbuat baik atau orang melakukan apapun terhadap kita, kita tetap harus menghargainya. Karena
orang itu akan senang jika kita menghargai apa yang telah ia berikan kepada kita. Dan contoh, ketika ada orang yang menyukai kita, tetapi kita tidak menyukai balik. Di satu sisi kita harus tetap menghargai perasaan orang itu dengan cara bicara baik-baik, bahwa jelaskan semua apa yang terjadi. Jangan sampai mentang-mentang kita tidak suka, misal kita jadi cuek atau tidak peduli terhadapnya. Karena menghargai perasaan orang lain itu adalah bahagia. Selanjutnya adalah uang bukan segalanya. Kutipannya yaitu, ia menjadi lebih fokus pada rasa bersalahnya dan membuatnya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Lukas sadar bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Mulai sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab apapun resikonya. Jadi pada kutipan tersebut adalah jelas bahwa ketika kita mempunyai uang, bahwa ketika kita memiliki jabatan, itu semua bukan segalanya. Itu semua bukan eh, patokan untuk kita bisa hidup bahagia. Karena apa? Kita tidak bisa membeli perasaan orang lain. Contoh, ketika kita menyakiti perasaan orang lain atau hati orang lain, kita tidak akan membeli rasa sakitnya itu dengan uang kita, walaupun misal dikasih dengan beberapa uang yang banyak, tetapi tetap di hati kecilnya itu tidak akan bisa membeli atau membayar rasa sakit yang ada pada dirinya itu. Cukup sekian presentasi dari penelitian novel yang saya lakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.